yang dimana menjadi badan pengawasan kinerja presiden. Dia juga bisa aja gitu di rumah atau di hotel atau di mana gitu kan. Yang penting karantina. Penumpang mobil Innova asal Mulaboh itu belum ditemukan atau hilang. Sampai saat ini upaya pencarian terhadap sejumlah penumpang masih terus dilakukan. What's up Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami dalam JPNN Creation. Ada cerita di balik berita. Oh ya nih, ada yang baru nih dia. Iya, kali ini kita bakal ngebahas 5 berita paling populer minggu ini. Salah seperti satunya. biasa. Salah satunya itu ada berita tentang berita duka nih, meninggalnya Haji Lulung yang menggemparkan dan mengagetkan untuk semua orang gitu. Terus ada lagi juga berita tentang kabar soal terdakwa pencabulan 13 santriwati di Bandung. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Siap, selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke, berita paling populer kelima kali ini Bang Sergi. Paling yang kelima ya? Ini yang kelima, paling populer. Di minggu ini? Di minggu ini silakan itu engkau bacakan. berita duka soal meninggalnya Haji Lulung. Judulnya begini, Haji Lulung meninggal dunia, Ahok turut berduka cita. Uish, keren. Jadi, Padahal dulu rival ya? Dulu sempat berkonflik, tapi karena ini kabar duka dan mengagetkan semuanya, selesailah masalahnya. Jadi gini beritanya, Gubernur ke-15 DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok berduka cita atas meninggalnya politikus senior Abraham Lugana atau Haji Lulung. Haji Lulung meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat pada Selasa 13 Desember pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Ahok bilang turut berduka cita, semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan gak cuma dari Ahok doang nih Bang Sergi yang mengucapkan bela sungkawa, ada juga dari Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Dia bilang beliau teman seperjuangan, orang baik dan bijak terhadap yang muda, kata Eko. Gitu. Ada juga dari politisi senior, ada juga dari anggota DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi. Dan aku tambahkan nih, aku baru kemarin lihat juga di sosial media jpnn.com dari Twitter, Instagram, TikTok ya, terus naik video. Ternyata Pak Anies Baswedan juga ngikut, ada videonya, ngikut sholatin juga sama wakil gubernurnya. Sama gitu. wakil gubernur juga hadir untuk menyolatkan Haji Lulung, dan di video itu terlihat banget ya ramainya orang yang nyelawat. Ya, karena dia kan tokoh, selain politikus dia juga tokoh istilahnya putra daerah di Tanah Abang. Putra daerah di Tanah Abang. Beliau pernah yang satu kata yang pernah saya ingat di salah satu wawancaranya sama wartawan, beliau bilang begini, saya ngeludah aja dapat uang, kata almarhum Haji Lulung. Keren ya? Keren ya. Kira-kira ada nggak nih Sobat Negeriku yang memberikan komentar? Oke, saya bacain komentarnya. Komentar dari Bapak Ari Haryadi. Dia bilang gini, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin. Nih, insya Allah kabul ya. Doanya orang soleh nih. Oke, selengkapnya case close. Kali ini masih nyambung dengan berita duka yang sebelumnya, karena profesi dari almarhum Haji Lulung adalah politikus atau anggota DPR juga. Nah, ini juga ada berita headline-nya dari salah satu anggota legislatif ya di DPR, dan ini yang paling muda. Siapa dia? Pasti di sosial media semua kenal. Namanya Hillary Brigita. Headline-nya seperti ini. Hillary Brigita sebut Mulan Jameela dan Ahmad Dhani tak langgar aturan karantina, ya kan? JPNN.com Jakarta, kabar Ahmad Dhani dan Mulan Jameela tak menjalani karantina 10 hari di Wisma Atlet usai berpergian ke Turki. Menjadot perhatian berbagai pihak karena belum lama ini ada kasus dari Rachel Fena ya, yang tidak karantina, sementara Ahmad Dhani dan Mulan Jameela dikait-kaitkan juga sama tidak mengikuti karantina seperti itu. Nah, salah satunya adalah politikus Nasdem Hillary Brigita Lasut. Tak masalah Mulan Jameela menjalani karantina di rumah dan bukannya di Wisma Atlet. Yang penting esensialnya adalah karantina. Maksudnya si Hillary Brigita seperti itu.
Menurutnya dari sudut pandang hukum tidak masuk akal dan tidak etis jika presiden boleh menjalani karantina di Istana Bogor sementara DPR harus di Wisma Atlet. Gitu. Karena beliau juga kan anggota DPR. Takutnya beliau keluar-keluar kalau di Wisma Atlet mungkin rasanya kurang nyaman, mungkin nggak tahu sih. Levelnya beda gitu. Iya mungkin. Ya mungkin ya. Nah, pasalnya kata Hillary, DPR merupakan lembaga yang mengawasi kinerja presiden. Kalau hanya eksekutif yang dapat perlakuan khusus, misalnya hanya presiden, dan lembaga setara yang mengawasi kinerja presiden dalam praktiknya tidak mendapatkan perlakuan yang setara. Wibawa kelembagaan pengawas kinerja presiden berpotensi makin hari makin dianggap lebih remeh gitu. Jadi maksud dari berita ini adalah Hillary Brigita ini ingin menyamakan levelnya sesama presiden yang dimana Presiden Joko Widodo setelah berpulangan dari luar negeri kemarin ya kan, dari Dubai, dari Italia gitu, dia nggak ke Wisma Atlet tapi ke Istana Bogor. Nah, menurutnya DPR juga anggota legislatif yang dimana menjadi badan pengawasan kinerja presiden, dia juga bisa aja gitu di rumah atau di hotel atau di mana gitu kan. Yang penting karantina gitu, 10 hari tidak kemana-mana gitu, nggak harus di Wisma Atlet gitu. Contohnya seperti itu sih, kasus masalahnya dia ingin membedakan bahwasanya kita juga sama kok, sama-sama manusia, sama-sama apa bedanya presiden sama penduduk gitu. Iya betul. Maksudnya seperti itu. Ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Datang dari Yesi Artade Eci. Katanya gini. Ruwet ya di Indonesia. Selalu aja masih ada kasta-kasta kalau soal kayak beginian. Oh iya. Baiknya lebih diseragamkan aturan dari pemerintah soal karantina, apakah harus di tempat khusus atau di rumah aja boleh. Jangan mencela-mencela kalau pemerintah aja beda kebijakan, terus rakyat kudu piye. Gitu kata Arta Yesi. Bener, kalau menurut kamu gimana tuh kira-kira? Kalau menurut aku memang seharusnya diseragamkan aja sih ya, supaya nggak ada orang yang ngerasa ih kok mereka bisa kayak gini. Maksudnya seragam tuh apa tuh? Seragam tuh kayak kebijakannya gitu loh. Kalau misalkan di Wisma Atlet semua, terus atau kalau mau di rumah semua kayak gitu sih. Jadi nggak ada orang yang ngerasa kok dia dipermasalahkan karantina di rumah, kok yang ini enggak, kayak gitu. Tapi menurut kamu pribadi itu efektif gak? Kalau maksudnya kita karantina tidak di Wisma Atlet tapi bebas di mana gitu? Selama esensinya menurut logika kamu efektif gak kira-kira? Selama esensinya dia tidak kemana-mana ya sebenarnya efektif aja sih kalau menurut aku ya. Iya, cuman kan menurut Bang Sergi? Iya, setuju. Cuman yang jadi masalah apakah seefektif itu pengawasannya? Nah iya, itu dia masalahnya. Karena kalau di terpusat gitu kan terawasi ya sama tenaga kesehatan. Benar. Cuma itu aja sih bedanya. Oke. Ya, case close. Oke, cepet banget nih kita udah ke berita ketiga. Iya. Berita populer paling. Nungguinnya lama, shoppingnya cepat. Iya. Oke, kali ini beritanya tentang pelaku pencabulan 13 santriwati. Jadi judulnya begini. Begini reaksi penghuni rutan saat tidur bareng dengan terdakwa pencabulan 13 santriwati. Mangsa baru. Wah, apa nih yang terjadi di penjara nih? Jadi beritanya gini, reaksi tak biasa sempat ditunjukkan penghuni rutan kelas 1 Kebonwaru, Bandung saat mengetahui sekamar bakal tidur bareng dengan terdakwa Heri Wirawan. Heri Wirawan ini yang guru di pesantren itu loh. Yang pesantren di Bandung ya? Iya, di Bandung. Jawa Barat. Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kebonwaru Riko Steven yang sempat berbicara secara langsung dengan terdakwa kasus pencabulan terhadap 13 santriwati tersebut. Kasusnya ternyata 21 total ya? 21 santriwati. Surprise! Awal-awal mereka kaget juga kata si Riko ini. Jadi yang tidur bareng sama Heri ini dia ngerasa kaget gitu. Menyikapi hal tersebut, tapi Riko mengaku pihak rutan terus mengedukasi penghuni lainnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berikan edukasi agar semuanya menjalani pidana dengan baik supaya nggak ada masalah dan cepat pulang, katanya Riko gitu. Terus Riko menyampaikan si Heri ini menempati sel tahanan khusus karena statusnya masih titipan Pengadilan Negeri Bandung. Gitu, dia menilai selama 78 hari mendekam di
Rutan Kebonwaru, Heri dinilai bisa berbaur dengan tahanan lainnya. Gitu. Rizko memastikan untuk seluruh warga binaan diberikan haknya dan tidak ada yang dikhususkan. Hanya saja, sejak kasus yang didakwakan kepada Heri kini menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak, petugas Rutan Kebonwaru memberikan pengawasan ketat kepada yang bersangkutan. Tapi kayaknya memang sudah menjadi formalitas ya nggak sih? Maksudnya udah menjadi tradisi bila mana ada tahanan kasus baru, kasus yang pencabulan, pemerkosaan itu menjadi bulan-bulanan bagi teman sekitar. Teman-teman Tahanannya mungkin dibalas juga atau gimana? Menurutku, tapi kalau di film-film sih nggak tahu iya aslinya seperti apa. Ya. Kalau di film-film kan begitu, misal pencabulan dibalas dia dicabuli juga. Iya. Ketika ada di sel. Sudah menjadi rahasia umum di universe perfilman. Tapi kalau universe asli kita nggak paham. Kita nggak tahu ya. Jangan sampai tahu lah istilahnya gimana pun. Ya ada komentar nih dari sobat negeriku yang sering baca di JPNN, namanya Ardisa Parahita. Bilang begini, mungkin itu yang dibalasan yang diterima atas perbuatannya. Gitu. Ada komentar lagi dari Peach Plum. Kalau gue jadi teman sekamar tuh guru pesantren cabul di rutan, palu gue bawa tidur. Kan? Ya, mungkin palu gue buat tidur dia bukan buat nyerang, tapi buat takut melindungi dirinya diserang. Takut dia yang kemudian jadi korban lagi mungkin ya. Iya. Gitu ya. Ya, walaupun misalkan di dunia dia nggak dihukum dengan secara setimpal, tapi kan di akhirat nanti pasti setimpal-setimpalnya gitu, paling pas gitu ya. Ya semoga teman-teman juga, kita ini berita duka juga ya, dimana barusan kita minggu kemarin kita bahas kayaknya perempuan tidak ada aman-amannya ini mana-mana ya, terjadi lagi dan semakin ya, semoga Indonesia aman dari pelecehan seksual. Case close. Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita kedua. Nah, ini beritanya masuk ke dalam politikus tapi agak berbau sama ekstremis agama ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu sama Munarman ya? Headline-nya seperti ini, sempat menahan tangis, Munarman terisak mengucapkan terima kasih. Gitu. Di Jakarta, mantan Sekretaris Umum FPI, yaitu Munarman sempat menangis-tangis saat memulai pembacaan eksepsi terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu kemarin. Munarman sempat terdiam selama 1 menit sebelum mengucapkan terima kasih dan rasa syukur lantaran proses hukum terhadap dirinya telah memasuki tahap persidangan. Dia bilang begini, alhamdulillah proses persidangan telah terlaksana setelah 8 bulan dari penangkapan sewenang-wenang terhadap saya. Tapi dia masih menganggap dirinya ditangkap secara sewenang-wenang. Ya, tak hanya itu, Munarman juga menyatakan dirinya telah difitnah dalam perkara yang direkayasa. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari ilahi. Dia bilang gitu. Terus terima kasih juga telah mengabulkan permohonan saya dan kuasa hukum untuk mendapatkan hak-hak saya dari terdakwa. Munarman meyakini jika menggunakan ilmu hukum dan logika berpikir yang sehat, persidangan yang menurut dia telah menghabiskan sumber daya negara tersebut tidak ada. Penyalahan guna sumber daya negara hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berupaya menutupi kejahatan pembunuhan berencana dengan mengatasnamakan negara. Dia menyinggung soal anggota FPI yang meninggal itu di tol. Betul. Lagi-lagi dia berpesan atau beropini bahwasanya itu adalah ulah polisi. Ya begitulah. Gagal paham saya sama logikanya beliau gitu. Iya. Karena beliau merasa dia benar gitu ya. Dalam eksepsinya pun dia juga meminta sebenarnya untuk nggak dilanjutkan lagi nih persidangannya. Cuman kita kawal lah. Ya, biar kan udah masuk ke meja hijau, di situ ada jaksa, ada Pak Hakim yang memang insya Allah orang-orang adil semua ya. Betul. Karena beliau kan disumpah gitu kan sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada komentar nggak? Ada komentar nih dari Sobat Negeriku yang bernama Muhammad Aji. Katanya berani bermain api siap terbakar. Gitu katanya, singkat padat. Itu penuh filosofi. Penuh filosofi. Gitu. Lalu ada lagi? Oke, sudah Muhammad Aji aja nih yang. Muhammad Aji aja ya. Mungkin mau komentar Sobat Negeriku malu-malu kali ya. Iya. Atau memang sudah nggak perlu dikomentar lagi, beritanya sudah solid, aktual dan terpercaya kan. Gitu. Nggak ada terus isu apa-apa soal berita dari jpnn.com. Oke, case close.
Dea, tidak berasa kita sudah mencapai puncak berita ke nomor 1. Paling populer di minggu ini ya. Minggu depan nanti ada yang lebih populer iya lagi. Dong. Ya, simak terus pokoknya berita-berita japan.com. Headline-nya beritanya seperti ini. Mobil Toyota Innova jatuh ke jurang, para penumpang hilang, ada secarik kertas. Dari Papak Barat, yaitu kabar kurang sedap datang dari Desa Tanjung Mulia, Setu Jahe, Papak Barat, Sumatera Utara. Kecelakaan tunggal mobil Toyota Innova yang membawa sejumlah penumpang jatuh ke jurang di kawasan Gunung Didi, Desa Tanjung Mulia pada Minggu. Nahasnya, penumpang mobil Innova asal Mulaboh itu belum ditemukan atau hilang. Sampai saat ini upaya pencarian terhadap sejumlah penumpang masih terus dilakukan. Kecelakaan tersebut menurut Kapolri Kori diperkirakan terjadi pada pukul subuh pagi, ya pukul 5 pagi. Mobil Toyota berplat BL 1547 IF yang sebelumnya melaju dari arah Melabu Aceh Barat menuju ke Medan itu diduga oleng. Nah, untuk keluarga atau sahabat, kerabat, rekan-rekan yang akrab dengan plat nomor BL 1547 EF, mohon segera dicari ya. Iya. Mohon segera dicari tahu, hubungi pihak kepolisian, ya kerabat, keluarga dan lain-lain, keluarga besar ya, untuk segera, atau memang benar kata kamu langsung lapor ke kepolisian untuk segera dituntaskan gitu. Sopir yang mengemudikan mobil tersebut diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan jalan dan masuk ke dalam jurang Lei Kombih sedalam kurang lebih 500 meter. Ya. Petugas dan warga setempat sampai saat ini masih mencari para korban karena diduga memang hilang dan nggak tahu kemana jasadnya ya. Sangat mengerikan. Ada nggak sih komentar apa-apa? Ada nih dari Mangindo Edison. Katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga para korban segera ditemukan. Memang akhir-akhir banyak kabar buruk ya yang kita bacakan hari ini ya, tapi ya mudah-mudahan kecelakaan ini bisa segera ditemukan. Para korbannya belum diketahui berapa korbannya? Belum diketahui berapa jumlahnya, cuman ada secarik kertas tadi kan tulisan dari Aceh ke Medan, dia pengen seperti travel. Itu travel. Nah, tapi jadi permasalahan adalah memang menjadi satu kompleksitas ya, bahwasanya yang menjadi penyebab kecelakaan rata-rata adalah keadaan fisik dari supir atau pengendara, di mana kalau misalkan mengantuk jangan pernah untuk nyetir ya. Kasusnya belum lama ini kan selegram, kalau kemarin mabuk ya supirnya, kalau ini mengantuk juga. Kejadian almarhumah Vanessa Angel juga supirnya juga mengantuk ya kan, dikabarkan. Nah, dia kalau ngantuk jangan nyetir. Tidur kalau bisa. Iya, jadi intinya adalah ya harus hati-hati sebelum jalan, pastikan kondisi diri dan kendaraannya fit gitu ya. Iya. Terutama ya satu fisik, kedua fisiknya kendaraan itu sendiri gitu. Misalkan bannya kah, sesuai angin kah atau lain-lain. Ini juga sangat kalau bukan kita yang mencegah atau menaati peraturan lalu lintas, siapa lagi? Betul. Ya, karena ini kan buat keselamatan diri dan keluarga juga kan, kalau misalkan pergi-perginya bareng-bareng sama orang-orang terdekat gitu. Oke. Ya, case close. Sobat Negeriku, kita sudah membacakan seluruh berita populer di minggu ini. Di antaranya yang paling menarik menurut kamu apa? Yang paling menarik, yang paling populer menurut aku justru yang mengantuk tadi, terus Toyota Innova itu ya. Karena jatuhnya ke jurang loh dan belum ketemu gitu mobilnya hilang. Ya mudah-mudahan lah. Kamu nggak nanya yang paling? Kalau Bang Sergi apa lagi? Kalau saya semua menarik. Oke. Ya pokoknya berita JPNN itu menarik semua. Menarik. Oke, rekan-rekan dan Sobat Negeriku, bila mana video ini bermanfaat, terus di-share ya, di-share, di-like, sharing video YouTube-nya, di-like, dan juga ikuti terus sosial media jpnn.com dari YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video, Twitter dan lain-lain. Dan yang paling penting, bila kalian ingin selalu update tentang berita jpnn.com, silahkan download aplikasi jpnn.com. Iya, misalkan kalau ada portal berita yang lain, bagus-bagus juga beritanya, tapi kalau JPNN ada bagusnya, ya kan, beritanya populer, valid. Ya makanya download aplikasi jpnn.com hanya di Play Store dan App Store. Oke? Kami pamit, gue Sergi. Gue Dea, sampai jumpa minggu di depan reaction selanjutnya.